Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Firman Tuhan berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Oleh sebab itu kita mau berjuang untuk hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Allah Bapa di surga, dan menjadi sempurna sama seperti Dia. Menyenangkan hatimu, Tuhan, itu kerinduan hatiku. Ya Bapa, ku mau selalu kudus dalam seluruh hidupku. Tiada lain kerinduanku selain menjadi sempurna dan sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Katakan bersama-sama, ku mau persembahkan hidupku. Ku mau persembahkan hidupku semua untuk kemuliaan-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. haleluya, sampai tiba waktumu. Sampai tiba waktu-Mu bagiku. Katakan ku mau Bapa, temukan diriku menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Tidak ada kerinduan yang lain ya Tuhan, selain rindu untuk menjadi sempurna seperti yang Engkau mau. Haleluya. Tiada lain kerinduanku selain menjadi sempurna, sama seperti Bapa yang di sorga adalah sempurna. Mari katakan, ku mau persembahkan hidupku. Ku mau persembahkan hidupku. Katakan semua untuk kemuliaan-Mu. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Sampai tiba waktu-Mu, sampai tiba waktu-Mu bagiku. Ku mau Bapa, temukan diriku menjadi pribadi Katakan yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Haleluya. Ku mau persembahkan hidupku. Katakan semua untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Yes. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. sampai tiba
tiba waktumu, sampai tiba waktumu bagiku. katakan ku mau. Bapa, temukan diriku menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Menjadi pribadi yang berkenan, menjadi pribadi yang berkenan. katakan sekali lagi, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. di hadapan-Mu. Ini kerinduan kami ya Tuhan, menjadi pribadi yang senantiasa berkenan kepadamu dan hidup hanya untuk memuliakan Engkau. Haleluya. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali saat ini kami mau duduk diam di kaki Tuhan. Kami mau menanti-nantikan Engkau melawat kami ya Allah. Engkau mengurapi kami, menjamah kami, dan supaya oleh jemahan kasih Tuhan lewat kuasa firman-Mu yang kami terima, kami diubah, kami dibaharui, kami dibentuk menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Roh Kudus Tuhan, belas kasihanilah kami, ajar kami mengerti setiap kebenaran yang kami dengar, lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang bisa kita temukan di dalam kehidupan orang percaya pada umumnya, baik orang percaya yang ada di luar sana atau diri kita masing-masing pribadi lepas pribadi, karena kita merasa kita ini orang Kristen, maka secara otomatis kita juga akan mengakui diri sebagai anak-anak Allah. Dan itu terjadi di dalam kehidupan orang percaya pada umumnya. Persoalannya sekarang adalah begitu mudahnya, begitu gampangnya kita mengaku diri sebagai anak-anak Allah. Tetapi kalau kita mau memeriksa hidup kita dengan jujur, maka yang kita temukan seringkali cara hidup kita masih sama dengan cara hidup anak-anak dunia pada umumnya. Padahal sebagai orang percaya, firman Tuhan mengajarkan kita supaya jangan serupa dengan dunia ini. Itu yang dikatakan di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Perhatikan ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saudaraku, ketika kita mengaku diri sebagai anak-anak Allah, berarti menjadi satu kewajiban bagi kita semua adalah kita harus berjuang untuk terus berubah. Kalau kita tidak berubah, kita tidak pernah bisa mengerti manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita tidak akan bisa mengerti itu. Kalau kita tetap hidup masih sama, masih serupa dengan dunia ini, kita tidak akan pernah mengerti kehendak Allah, saudaraku. Kalau kita tidak mengerti kehendak Allah, maka dapat dipastikan kita tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah. Nah, orang yang tidak hidup melakukan kehendak Allah tidak akan diterima di dalam kerajaan Allah. Saudara perhatikan itu. Kita bisa saja mengelak, kita bisa saja memiliki berbagai alasan untuk hal ini. Tetapi yang mulia Tuhan Yesus Kristus sendiri berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Saya ulang kalimat ini. Melainkan dia yang melakukan
kehendak Bapakku yang di sorga. Artinya kalau kita tidak hidup sama seperti Kristus hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, dapat dipastikan 100%, bahkan 1000%, bahkan 1.000.000%. Kalau kita tidak hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Yang mengatakan akan hal ini Tuhan Yesus sendiri, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, bagaimana bisa? Karena kita hanya mengaku diri sebagai orang Kristen atau orang percaya, lalu kita berpikir secara otomatis nanti ketika kita berada di kekekalan, kita akan diterima di dalam kerajaan sorga. Orang yang diterima di dalam kerajaan sorga itu adalah orang yang akan diakui sebagai anak-anak Allah Bapa di sorga. Persoalannya adalah, kalau saat ini kita masih hidup serupa dengan dunia ini, tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, lalu dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, seharusnya kita sendiri bisa menjawab, apakah kita layak diterima di dalam kerajaan sorga atau tidak. Saudaraku, dari cara hidup kita saat ini sebenarnya kita sudah tahu. Nanti ketika kita mati kita berada di mana? Kita sudah tahu. Kenapa saya katakan kita sudah tahu? Karena dari cara hidup kita, perhatikan ini, dari cara hidup kita, tanpa kita sadari, kita sendiri telah menentukan masa depan kehidupan kita di kekekalan itu, kita mau berada di mana. Dan kalau kita memeriksa hidup kita tentu bisa menjawab, nanti kita mati kita berada di mana. Saya ulang sekali lagi, jangan pernah berharap akan diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga kalau kita tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa saya pernah katakan, tidak gampang berkata menerima Tuhan Yesus, itu tidak gampang. Ya, karena kalau kita katakan kita menerima Tuhan Yesus, di mana seperti yang firman Tuhan katakan, orang yang menerima Tuhan Yesus itu akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Tetapi persoalannya adalah menerima Tuhan Yesus itu tidak segampang yang kita ucapkan. Artinya kita hanya berkata, ya saya terima Tuhan Yesus, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ternyata di dalam praktek kehidupannya, kita tidak pernah hidup sama seperti Tuhan Yesus. Ini persoalannya. Padahal orang yang menerima Tuhan Yesus itu harus bersedia hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan itu wajib. Perhatikan ini, saya selalu katakan ini. Itu wajib. Kita harus terus ingat dan tanamkan akan hal ini di dalam hati dan pikiran kita. Kalau kita mengaku percaya kepada Yesus, berarti kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Orang yang berada di dalam Yesus memang benar. Dia adalah anak-anak Allah. Tetapi keadaannya itu, perhatikan ini, keadaannya itu baru akan nyata kelak ketika nanti kita berada di kekekalan. Kita diakui enggak sama Allah Bapa di sorga bahwa kita ini adalah anaknya. Itu persoalannya. Firman Tuhan katakan begini, saudara perhatikan ini, 1 Yohanes 3, kita baca ayat 2, dikatakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Saya ulang sekali lagi kalimat ini, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Pertanyaannya, kenapa? Ya karena kita berada di dalam Yesus. Orang yang menerima Yesus, yang berada di dalam Yesus itu adalah anak-anak Allah. Tetapi tidak selesai hanya sekedar berkata menerima Yesus atau percaya Yesus. Tidak sampai di situ saja. Kita harus menunjukkan bahwa benar kita menerima Yesus dan kita hidup sama seperti Yesus telah hidup.
Oke, kita ulang sekali lagi. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Perhatikan ini. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara perhatikan ini. Tadi dikatakan kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Artinya kita belum tahu dengan pasti ketika kita berada di kekekalan itu, apakah kita diakui sebagai anak Allah atau tidak. Lalu firman Tuhan katakan begini, apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Perhatikan itu, kita akan menjadi sama seperti Dia. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi sama seperti Kristus ketika Kristus menyatakan dirinya? Tidak ada cara lain. Ketika Kristus menyatakan dirinya, hanya ada satu cara untuk membuktikan bahwa kita sama seperti Kristus. Apa itu? Hidup kita, manusia batinia kita ditemukan benar-benar sama seperti Kristus, serupa dengan Kristus. Dan itu menjadi bukti bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita memilih hanya hidup untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Karena kita tahu di dalam Kristus Allah memanggil kita supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Kurang dari ini, kehidupan kita tidak layak di hadapan Allah Bapa di sorga. Jadi saya katakan di awal, begitu gampangnya, begitu mudahnya kita mengaku diri sebagai anak-anak Allah saat ini. Hanya karena kita merasa bahwa kita ini orang Kristen atau orang percaya. Padahal firman Tuhan katakan, belum nyata keadaan kita kelak. Tetapi dari cara hidup kita saat ini saja sebenarnya sudah bisa menentukan keadaan kita kelak itu seperti apa. Apakah diterima sebagai anak Allah atau ditolak? Kalau kita masih ingin hidup menikmati dunia ini, jawabannya hanya satu. Ketika nanti berada di balik kematian, Allah akan menolak kita dan Allah akan berkata, Ia tidak pernah mengenal kita. Ini sangat mengerikan. Saudaraku, mari kita sadar sebelum terlambat. Tinggalkan dunia ini dan berikanlah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, supaya Roh Kudus memimpin engkau ke dalam seluruh kebenaran. Lalu apapun yang engkau lakukan, engkau hanya hidup untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Sehingga engkau bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Yang Maha Kudus, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mencelikan mata hati rohani kami, menyadarkan kami, supaya kami boleh memeriksa seluruh gerak kehidupan kami, dan kami mau mengambil keputusan dalam kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami saat ini. Kami mau berjuang untuk hidup melakukan kehendak-Mu ya Tuhan di sepanjang hari hidup kami sampai waktu-Mu tiba bagi kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Lalu saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupanmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.